dianggap dia nilainya lulus. Ya. Jadi ada yang mungkin dikerjakan, asal dikerjakan nilainya cuma 30, 40, ya jangan berharap mendapatkan nilai AB apalagi mendapatkan nilai A. Dan saya pastikan untuk remedi itu tidak bisa nilainya sampai batas maksimum A, ya, maksimal itu AB. Itu pun dengan catatan dia posisinya adalah dimulai dari nilai B. Kalau dia dapat C, ya itu dosen masih bisa memberikan nilai B atau AB. Ya, jadi saya harapkan kalau bisa perkuliahan berakhir kalian sudah bisa mendapatkan nilai A atau AB. Itu harapan dari saya. Nah, untuk RPP atau rancangan perencanaan pembelajaran ya atau silabusnya di satu semester ini di bab 1 nanti di pertemuan kita yang pertama ini saya akan membahas tentang karakteristik dari manajemen strategik ya. Jadi strategik itu gabungan dari beberapa ilmu manajemen ya. Dari keuangan juga masuk, dari SDM juga masuk, bahkan dari pemasaran itu mayoritas pasti masuk. Ya, karena kita bagaimana dirancang sebagai seorang manajer untuk membuat strategi perusahaan agar dia bisa tetap survive ya di dalam menjalani usahanya ya, terutama kalau kalian sudah diajarkan di pemasaran itu ada proses namanya daur hidup produk ya atau life cycle ya, product life cycle atau PLC ya, supaya dia tidak decline itu bagaimana agar dia tetap improve terus dan bisa jalan menyesuaikan dengan masanya. Kemudian yang kedua kita akan membahas hakikat manajemen strategi, yang ketiga adalah membahas visi dan misi. Nah, ini tidak hanya perusahaan bisnis, tapi juga organisasi pasti punya visi dan misi. Nah, bagaimana cara merumuskan visi dan misi? Itu juga ada teorinya. Ya. Jadi kita bisa belajar supaya nanti kalau kalian mungkin suatu saat punya perusahaan, kalian bisa membuat visi misi yang bagus. Ya. Kemudian yang bab keempat dan kelima itu ada external assessment dan internal assessment. Jadi penilaian internal dan juga penilaian eksternal. Ini nanti kaitannya dengan SWOT analysis ya, strength, weakness, opportunity dan juga threat. Kemudian yang keenam adalah strategi in action atau strategi-strategi dalam tindakan. Kemudian yang ketujuh adalah analisis dan pilihan strategi ya. Kemudian bab 8 itu penerapan isu manajemen dan operasi. Bab 9 adalah penerapan strategi pemasaran, akuntansi, keuangan, lead bank ya atau R&D, research and development. Kemudian juga ada isu-isu seputar sistem informasi manajemen. Kemudian yang ke-10 adalah peninjauan evaluasi dan pengendalian strategis. Yang ke-11 adalah isu global dan internasional. Yang ke-12 terkait etika bisnis dan tanggung jawab sosial ya terhadap keberlangsungan lingkungan. Ini kaitannya nanti dengan green economy juga ya. Ini yang baru menjadi topik bahasan saat ini. Dan yang ke-13 kita akan membahas CSR atau Corporate Social Responsibility, dan yang terakhir adalah TQM atau Total Quality Management. Ya, jadi kalau kalian lihat ternyata partnya ada keuangan juga, ada pemasaran, ada operasionalnya juga. Ini sebenarnya karena semuanya harus sinergi ya. Bagian pemasaran dia bisa menjual, tapi kalau bagian produksi inventorinya juga nggak cukup, juga nggak bisa. Nah, ini bagaimana menyinkronkan semuanya ini menggunakan manajemen strategik. Ya. Nah, untuk buku referensi ya, saya memakai 3 buku di sini. Di 2 buku terakhir ini sama pengarangnya, cuman yang satu dia sendiri ya, yang kedua dia dengan saudaranya. Yang pertama ada Pak Agus Wibowo ya, Dr. Agus Wibowo ini dari Yayasan PAT Stekom. Kemudian yang kedua adalah buku dari Fred R. David ya, dan juga Forrest R. David ya. Ini saudara ya. Ini yang paling terbaru yang 2017 ini ya. Ini dari luar negeri, dia disadur ulang ya oleh Salemba 4. Nah, ini yang biasanya juga saya pakai rujukan nanti pembuatan terkait dengan matrix SWOT ya, kemudian ada BCG analisis, kemudian juga banyak lagi lah alat-alat yang digunakan untuk menganalisa strategi-strategi perusahaan-perusahaan. Dan kalian akan tahu nanti bagaimana perusahaan-perusahaan di dunia ya, terutama yang multinational company ya, kayak McDonald, kayak Toyota, itu dia bisa survive sampai sekarang dengan menerapkan strategi-strategi ya. Makanya kalau mungkin ada yang sering dengar ada Disney Way, kemudian ada Toyota Way, itu adalah cara-cara strategi perusahaan tadi, mulai dari dia awal dirintis, visi misinya itu
apakah berubah dari awal pembuatan sampai sekarang. Nah, ini menggunakan manajemen strategi. Nah, untuk tugas dan ujian ya, UTS dan UAS dilaksanakan, UTS-nya di pertemuan 8 dan UAS di pertemuan ke-16 ya. Untuk pengumpulan tugasnya nanti melalui Siakat ya, menggunakan sistem CPT ya. Bisa pilihan ganda, bisa essay, tapi biasanya saya menggunakan essay dengan sistem Google Drive ya. Dan saya ingatkan lagi, saya tidak mentolerir adanya fraud atau kecurangan di dalam pengumpulan tugas ya. Jadi dalam pengumpulan tugas ini biasanya ada 3 faktor yang sering terjadi. Satu, contoh dari dosen berupa Gdrive dikopi ulang untuk pengumpulan tugas lagi ya. Kemudian yang kedua, tugas yang sama dibuat oleh temannya, diganti nama dan NIM-nya, kemudian dikumpulkan lagi dengan link Gdrive yang baru. Atau yang ketiga, kalian mengirim Gdrive kosongan. Itu juga sering terjadi ya. Kalau ada yang mengirim Gdrive tapi masih ada kode permintaan, berarti biasanya dia belum membuka aksesnya. Saya masih bisa memaklumi dan memberikan waktu untuk membukakan kode aksesnya dulu ya. Dan 3 jenis kecurangan ini tetap akan saya nilai 0 ya, saya tidak ada toleransinya. Dan saya pastikan untuk tugas saya akan cek by name by nama ya. Jadi tidak ada toleransi bagi yang tadi pelanggaran tadi, mengirim ulang tugas dari dosen, kemudian mengcopy tugas dari teman dan mengganti nama dan NIM-nya, atau yang ketiga mengirim link kosongan. Atau yang paling sering juga itu terjadi, tugasnya dikasih asal aja, yang penting pokoknya ngumpul by link Google Drive ya. Jadi kalau saya pastikan akan saya cek satu-satu ya. Itu mungkin dari tugas ya yang bisa saya berikan ya. Kemudian untuk tugas SWOT analysis ya, ini kalian bisa biar dapat gambaran dulu. Jadi why is SWOT analysis important? Jadi kenapa SWOT analysis ini sangat diperlukan ya? Mungkin kalau kalian membuat nanti ada mata kuliah studi kelayakan bisnis ya, technopreneurship, membuat business plan, feasibility study, ini juga perlu diperlukan nanti untuk menganalisis ya. Dan ini bisa digunakan untuk judul penelitian ya. Kebetulan saya juga rencana akan menggunakan SWOT analisis untuk melakukan penelitian, dan ini bisa dilakukan pendekatannya secara kuantitatif. Jadi yang pertama itu untuk identify area that could be improved. Jadi untuk meningkatkan identifikasi posisi pasar kita itu bagaimana agar bisa meningkat. Kemudian identify area of opportunity. Apakah kita ada peluang? Ya, selalu ya orang mengatakan orang optimis itu adalah selalu melihat masalah itu ada sebuah peluang yang bisa diambil di situ. Ya. Kemudian identify area that could be a risk. Jadi kita bisa memanage risk seminimal mungkin untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Jadi SWOT analysis itu intinya kita bisa improve, kita punya kemampuan, kekuatan ya. SWOT itu kan sebenarnya kan singkatan ya. S itu strength, kekuatan. W itu adalah weakness ya. Kemudian kelemahan, kemudian O itu adalah opportunity, peluang, threat itu adalah ancaman. Nah, nanti ada modelnya, model matrix yang itu akan kita bisa hitung pakai hitungan matematik, dan nanti akan ketemu kira-kira strateginya akan menggunakan strategi apa. Nah, ini mulai nanti menghitungnya di chapter 4 dan chapter 5 terkait internal assessment dan external assessment. Ini gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk contoh SWOT analisisnya, nanti misalkan ini ada strength, weakness, opportunity, and threat ya. Strength-nya misalkan ya, kira-kira apa sih yang dikerjakan dan unik dari organisasi ini. Nah, misalkan dari customer service gitu ya, dari customer service, our customer service is world class compared to our competitor, seeing have the NPS score of 19 misalkan, jadi di angka 90. Nah, ini mungkin nilai-nilai standar yang diinginkan. Jadi dia mengharapkan customer service-nya itu punya pelayanan kelas dunia. Kemudian weakness-nya apa? Ya, apa yang bisa diimprove di sini? Ya, kemudian resource-nya untuk meningkatkan performa itu seperti apa? Ya, menggunakan misalkan e-commerce visibility. Ya, jadi our website visibility is low due of the lack of marketing budget with transaction continuing to decrease. Ya, itu misalkan seperti itu, menggunakan visibilitasnya adalah melalui e-commerce. Kemudian opportunity-nya apa, trade-nya apa. Jadi nanti modelnya ini akan kita bagi ya, tinggal nanti projectnya nanti setiap mahasiswa akan saya tentukan misalkan perusahaannya apa.
Ya, kalau kita mengacu pada bursa efek ya, perusahaan PT yang sudah terbuka dan dia sudah melenggang di bursa efek, itu yang mungkin cocok nanti. Tinggal saya akan arahkan ke sektornya mana, mau perbankan ya, atau mau food and beverage, atau mungkin mining ya, pertambangan, itu terserah saya nanti ya, di tugasnya nanti. Jadi persiapannya kurang lebih kalian akan melihatkan. Dari mana Pak? Dari visi misi, ya, dari sejarah perusahaannya, dari strateginya, dari tahun ke tahun, itu bisa kita analisis menggunakan SWOT analisis, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk memudahkan nanti akan saya buatkan grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp ini nanti ada dua, satu untuk dosen, seluruh dosen nanti ada sendiri grup WhatsApp-nya. Kemudian untuk mahasiswa nanti di setiap cabang masing-masing itu juga akan ada grup WA-nya masing-masing. Nah, termasuk nanti yang ada di Ungaran. Ya, silakan kalau kalian menanyakan ada ketidaktahuan atau mungkin kurang paham terkait dengan materi, bisa ditanyakan di grup. Kalau misalkan mungkin malu atau bagaimana, bisa japri ya, tapi saya sarankan di jam-jam kerja ya, seperti itu. Dari sini mungkin apakah ada yang mau ditanyakan ya sebelum saya lanjut ke chapter 1. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, saya akan lanjut ke chapter 1. Baik ya, saya lanjut saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa menggunakan chat atau bisa langsung on mic. Karakteristik manajemen strategik ya. Tujuan dari chapter 1 ini adalah yang pertama nanti diharapkan mahasiswa itu bisa memahami apa sih itu definisi dari strategi. Ya, kemudian dimensi strategi itu ada apa saja. Kemudian bisa menjelaskan tentang apa ya, pengertian dari manajemen strategik. Dan yang terakhir, mahasiswa bisa memahami model dari manajemen strategik. Ya. Kita mulai dari etimologinya dulu ya, dari asal-usul katanya dulu. Jadi sejarah strategi itu sebenarnya dari dunia militer. Ya. Jadi bahasa Yunani yaitu strategos, gabungan dari stratos, artinya adalah tentara atau soldier, kemudian dan ago atau memimpin. Jadi strategi itu secara garis besarnya adalah ilmu di dalam merencanakan dan mengarahkan operasi militer ya, di dalam skala besar, mengarahkan kekuatan posisi yang menguntungkan pertempuran yang sebelumnya, sebelum musuh yang sebenarnya itu datang. Jadi artinya di sini ada simulasi, ya, ada simulasi di sini. Baik di bisnis atau militer, untuk mendapatkan keunggulan kompetitif ya, kompetitif advance itu adalah dengan mencoba kekuatan mereka untuk mengeksploitasi kelemahan pesaing. Ya, ya sama kayak kita di dunia apapun ya, itu kita hidup itu dengan persaingan, dengan kompetisi. Ya, siapa yang kuat, dia yang akan bertahan. Ya, pertanyaannya adalah tidak semua orang itu punya kekuatan semua, pasti juga ada kelemahan. Nah, sebenarnya fungsi strategi ini adalah bagaimana kita bisa mengeksploitasi kekuatan kita untuk mendominasi kelemahan dari pesaing kita. Ya, salah satu contoh misalkan kalau dulu ya kita ingin istilahnya berusaha atau memulai usaha itu harus dimulai dengan kata-kata modal. Ya, tetapi sekarang ide atau pemikiran itu yang sesuatu yang sifatnya adalah mahal. Ya, pertanyaannya ide yang bagus belum tentu jalan kalau eksekusinya di dalam momentum yang kurang bagus. Ya, contoh misalkan dulu sebelum pandemi, siapa yang mengenal aplikasi Zoom seperti yang kita gunakan saat ini? Tapi sekarang bahkan tidak ada yang tidak mengenal aplikasi Zoom. Nah, itu peningkatan valuasinya sangat cepat sekali karena dia melihat peluang di mana yang lainnya belum ada. Apakah tidak ada Pak kompetitornya? Ada banyak ya. Ada Google Meet ya dan lain sebagainya, tapi dia terus meningkatkan kualitas-kualitas apa yang dibutuhkan oleh customer atau pelanggannya. Nah, inilah yang dikatakan di dalam bisnis dan militer, mereka menggunakan kekuatan untuk mengeksploitasi kelemahan pesaing. Jadi kalau kita misalkan sebagai personal branding, ya sebagai mahasiswa, ya kalian harus punya kekuatan apa? Misalkan public speaking-nya bagus. Nah, itulah yang harus diolah di skillnya ya untuk bisa
mengeksploitasi kelemahan orang lain yang mungkin dia pandai tapi tidak pandai di dalam mengeksploitasi public speaking tadi. Ini salah satu contohnya. Nah, kemudian dimensi strategi, di sini ada 6 dimension of strategy, ya. Yang pertama, strategi sebagai keputusan, pola keputusan yang koheren, mempersatukan dan integratif. Jadi tidak mudah teman-teman di organisasi itu menyatukan pikiran-pikiran yang saling berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Ya, saya kasih contoh, misalkan kayak kita main sepak bola gitu ya. Bayangkan kalian punya kiper bagus, tapi pemain 10-nya yang lainnya itu nggak bagus, itu juga susahnya setengah mati. Artinya kita mendorong, satu orang mendorong 10 orang yang ada di depannya. Tapi bayangkan kalau ke-11 pemain tadi itu punya peran-perannya masing-masing dan bisa menjalankan dengan baik. Itulah makanya butuh namanya keputusan yang sifatnya koheren. Ya, kemudian sarana menetapkan tujuan organisasi, khususnya dalam hal tujuan jangka panjang. Ya, jadi nanti ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Itu saya kira di pengantar manajemen sudah diajarkan ya. Nanti tinggal kita prakteknya di strategi ini. Kemudian strategi definisi domain kompetitif perusahaan. Yang keempat sebagai respon terhadap peluang dan ancaman eksternal dan terhadap kekuatan serta kelemahan internal sebagai sarana pencapaian keunggulan kompetitif. Kemudian yang kelima sebagai sistem logis membedakan tugas manajerial, tingkat korporat, bisnis, dan fungsional. Nah, di strategi ini nanti akan saya jelaskan ya, bahwa ternyata dalam organisasi itu tingkatannya paling tinggi itu misalnya kayak korporat gitu ya, manajerial, itu level-level yang orang tuh pemikirannya visi. Jadi kira-kira perusahaan ini ke depan mau dibawa seperti apa, itu tingkat-tingkat di manajerial dan korporat. Nanti yang di bisnis itu bagaimana perusahaan ini bisa berjalan secara keuntungannya itu bisa besar. Baru nanti yang fungsional ini menjalankan fungsi-fungsi yang sifatnya adalah operasional, ya kayak karyawan gitu kan. Ya jarang ya kita lihat misalkan karyawan gitu mikir, wah perusahaan kita ini besok ke depan harusnya bagaimana. Itu tugasnya di tingkat korporat dan manajerial. Sehingga fungsi korporat manajerial ini biasanya yang paling dikuati adalah terkait dengan leadership. Ya. Kemudian yang keenam adalah definisi kontribusi ekonomi atau non-ekonomi yang akan diberikan perusahaan dan juga kepada stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah inilah nanti yang akan kita bahas pada corporate social responsibility, di mana CSR nanti juga punya peran ya di dalam strategi perusahaan ya. Misalkan kayak perusahaan mengadakan CSR ya, misalkan operasi mata katarak gratis gitu ya. Di mana kalau melakukan CSR pastinya juga ada unsur sosial di situ. Tetapi marketingnya juga dapat karena pasti produk brandnya itu akan ada di dalam event tersebut. Itu salah satu contoh. Kemudian strategi bisnis, rencana terpadu menyeluruh, ya, kemudian menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan. Kemudian ini dirancang bahwa tujuan perusahaan itu dicapai melalui pelaksanaan tepat oleh organisasi. Nah, strategi bisnis nanti di strategi itu ada 3 tahapan ya. Jadi perumusan, implementasi, dan kemudian evaluasi. Nah, pertanyaannya kalau strateginya nggak jalan bagaimana Pak? Ya sama kayak kita bermain sepak bola ya, sama kayak perang. Hanya orang bodoh yang mengulangi cara yang sama untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Ya, jadi kalau strategi satu nggak bisa, dia akan menggunakan second-nya ya. Jadi kayak second idea-nya untuk membuat strategi tadi tetap berjalan. Ya. Jadi apapun itu akan terus dicoba. Nah, disinilah tugas seorang manajer ya, bagaimana bisa merumuskan strategi tadi agar bisa cocok dengan budaya organisasi di setiap perusahaan. Jadi kita nggak bisa membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lain, walaupun lini bisnisnya sama, tetapi mungkin mereka punya cara tool-tool yang berbeda untuk meng-create budaya organisasinya tadi. Kemudian kalau tadi pengertian strategis ya, terkait dengan tentara dan memimpin ya, sekarang kita mendefinisikan manajemen strategik secara terminologi, jadi menurut para ahli. Jadi manajemen strategik itu didefinisikan sebagai seni dan ilmu di dalam merumuskan, menerapkan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan. Nah, saya gambarkan tadi kayak sepak bola. Tujuan organisasi, misalkan kayak sepak bola itu tujuannya kalau kita bertanding pasti ingin menang, ya.
Untuk bisa menang, maka setiap fungsi harus berjalan masing-masing. Ya, kalau kiper ya dia paling banyak KPI-nya adalah sebanyak mungkin dia menghalau bola-bola yang datang. Kalau striker sebanyak mungkin dia bisa mengegulkan ke tempat lawannya. Nah, ini salah satu contoh dalam lintas fungsi. Nah, seorang manajer tadi tugasnya adalah mengelaborasi kekuatan-kekuatan masing-masing tadi untuk mencapai tujuan bersama. Loh Pak, kalau gitu semuanya jadi striker aja Pak gitu ya. Ya nggak bisa seperti itu ya. Ada job desk-nya masing-masing. Marketing ada job desk-nya masing-masing, bagian keuangan ada job desk-nya masing-masing. Bahkan kita karyawan misalkan bagian operator pun itu juga punya peran masing-masing. Ya, jalankan peran tadi, maka tujuannya bisa tercapai. Ya, itu salah satunya. Kemudian manajemen strategik juga fokus pada integrasi manajemen pemasaran ya. Tadi ya seluruh manajer-manajer di bidangnya tadi itu saling berkolaborasi. Nah, ini saya berikan contoh pengalaman di tempat kerja saya dulu ya. Kadang kalau kita tidak memahami kerja dari rekan kita dari beda departemen, itu kadang terjadi sesuatu yang sifatnya adalah miskomunikasi. Ya, wah marketing enak Pak gitu ya, kerjanya cuma santai-santai aja, sekali dapat job gede, dia bonusnya besar. Ya, tetapi kita tidak menyadari juga dari bagian produksi itu juga kadang mereka juga lelah gitu ya. Kadang nggak dapat bonus karena mungkin KPI-nya berbeda. KPI itu kayak standar penilaiannya. Ya kayak tadi kalau sepak bola striker tuh ya paling banyak mencetak gol, kalau kiper berarti menjaga gawang dari kebobolan. Nah, ini kan KPI-nya sudah berbeda. Nah, kadang hal-hal seperti ini kita maunya itu adalah teamwork. Jadi membuat tim yang hebat. Percaya sama saya, teamwork yang bagus itu ketika leadernya nggak ada, dia akan tetap jalan. Ya, itu contohnya kayak kita di sistem militer dan birokrat ya. Ketika pimpinannya diganti, bahkan tidak ada pun mereka masih bisa jalan. Kenapa? Karena sistemnya sudah terbangun. Ya, itulah pentingnya dari manajemen strategik. Kemudian yang terakhir, manajemen strategik digunakan untuk merujuk pada perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi. Jadi nanti kalau strateginya nggak berhasil, maka itu harus dilakukan koreksi. Jadi nanti ada tahapan-tahapannya. Ya, di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan. Kemudian manfaatnya itu ada financial benefit dan juga non financial benefit. Yang pertama meningkatnya komunikasi ya, jadi ada dialog partisipasi. Nah, kalau kita di dalam perusahaan, kita pastinya ada interaksi dengan rekan-rekan kerja. Nah, ini dengan adanya manajemen strategik, maka itu ada kekuatan hubungan secara personal ya, ketika kita melakukan pekerjaan kita. Kemudian meningkatkan pemahaman point of view ya, pandangan orang lain dan apa yang dilakukan perusahaan serta mengapa. Kemudian komitmen besar untuk mencapai tujuan, penerapan strategi, dan juga tentu saja adalah kerja keras. Nah, hasilnya di sini, semua manajer dan karyawan itu dalam misi membantu perusahaan berhasil. Jadi kalau kita memikirkan itu adalah kita yang penting kerja tim. Ya. Hasilnya itu hasil bersama, bukan pemikiran satu dua orang. Nah, nanti di dalam perusahaan, ya termasuk HRD itu ketika menilai seseorang dalam bekerja itu ada 2 poin. Satu adalah performance, pengukurannya dari KPI. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah assessment. Assessment ini adalah terkait dengan perilaku dan habit. Saya kasih contoh misalkan. Saya kembali lagi kayak pemain sepak bola. Ya. Ada nih seorang striker, golnya banyak sekali. Dia bahkan menjadi top skor. Tetapi secara attitude dengan teman-temannya, dia mungkin kurang begitu bagus. Nah, inilah poin kedua yang dinilai oleh HR ya untuk bisa menilai apakah orang tadi itu bisa tune in ya dengan kehidupan tadi. Balik lagi ke komunikasi, dialog, partisipasi. Kalau dia tidak bisa istilahnya menurunkan ego ya dan juga bisa mengelaborasi sudut pandang yang lain, maka ini sangat berbahaya sekali kalau nanti dia masuk pada level manager atau leader. Ya, jadi harus hati-hati. Mungkin di pengantar manajemen sudah dijelaskan bahwa fungsi manajer itu salah satunya adalah bisa mempunyai kekuatan personal ya dengan rekan sejawat atau rekan kerja. Kemudian resiko manajemen strategik, waktu yang dihabiskan manajer mungkin akan berdampak pada tanggung jawab operasional. Ya, kalau job desk-nya semakin banyak, kemudian para perumus yang terlibat juga harus terlibat dalam implementasi. Ya kamu yang merumuskan, kamu yang mengesahkan, ya kamu harus ikut terlibat. Kalau terjadi masalah harus betul-betul diselesaikan juga. Dan manajer harus dilatih untuk mengantisipasi
kekecewaan bawahan yang berpartisipasi. Ya, contohnya kayak kita dikasih kebijakan nih, ada policy. Policy itu pasti ada trialnya juga. Jadi kalau tidak work, tidak berjalan bagus, maka dia harus direvisi. Nah, kalau dikritisi bagaimana Pak? Ya kita coba cari solusinya. Ya, nanti bedakan antara kritik dengan ini ya, apa istilahnya kayak sesuatu yang sifatnya adalah hinaan. Karena bisa saja mungkin yang kecewa cuma satu dua orang, tapi kalau banyak, nah ini berarti ada masalah dengan kebijakan ini. Ya, artinya tidak sama dari sudut pandang. Kemudian jebakan perencanaan strategis ya. Biasanya perusahaan itu intinya apa? Nggak mau melakukan ini karena ini mahal, ya. Kenapa? Karena biasanya melibatkan seluruh orang, kita mengkomunikasikan sampai kita mendapatkan satu strategi yang kira-kira itu adalah work atau bekerja, ya. Nah, masalahnya manajer puncak itu kadang banyak membuat keputusannya itu sifatnya adalah intuitif. Jadi bukan berdasarkan sesuatu yang formal plan. Formal planning itu artinya perencanaannya formal. Jadi sistematis, ya bisa top down atau dari bottom up, jadi dari bawah sampai ke atas. Ya kan kita juga harus memperhatikan aspirasi karyawan yang level fungsional di bawah ini. Nggak bisa kita hanya semena-mena dari atas langsung turun ke bawah. Ya karena ini adalah perusahaan yang sifatnya adalah swasta organisasi. Beda kalau ini dengan militer ya. Jadi top down itu ya perintah harus dilaksanakan. Tidak ada kata-kata diskusi di situ. Nah, ini termasuk salah satunya ya kenapa kok gagal ya karyawan dikunci dalam fase perencanaan saja tidak implementasi dan iklim kolaboratifnya itu gagal. Jadi manajernya itu tidak bisa mengelaborasi keinginan-keinginan dari karyawan tadi. Kemudian model manajemen strategik, di sini yang pertama ada model strategi formulation. Strategi formulation itu merumuskan ya. Jadi merumuskan, diimplementasi itu dilaksanakan, kemudian dievaluasi. Jadi tahapannya kayak gini. Mengembangkan pernyataan visi misi. Nah, ini di bab 2 besok ya. Kemudian melakukan audit internal dan eksternal. Ini di chapter 3 dan 4. Kemudian penetapan tujuan jangka panjang. Kemudian melakukan evaluasi pilihan strategi, baru setelah itu implementasinya bagaimana? Dilaksanakanlah strategi tadi. Baru setelah itu penerapan strategi-strategi di bidang-bidang yang diinginkan, misalkan di pemasaran, keuangan, R&D, produksi, dan sistem informasi manajemen. Terus kalau strateginya nggak bekerja bagaimana Pak? Ya kita evaluasi, diukur, dievaluasi. Ini juga ada toolsnya sendiri. Ya, jadi pengukuran-pengukuran misalkan perusahaan kenapa harus mengakuisisi, mengapa Elon Musk itu harus membeli Twitter dan lain sebagainya. Itu semua ada perencanaannya. Jadi nggak asal kita mau beli saja. Ya, ini salah satunya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hubungan strategi perusahaan dalam bisnis tunggal. Jadi nanti ada bisnis tunggal dan juga ada bisnis yang lainnya. Kalau tunggal, corporate strateginya itu top management langsung pada middle and supervisory management. Jadi misalkan manajer puncak sama level manager supervisor yang ada di bawahnya. Jadi ada pembuatan kebijakan dan rencana pemasaran, ya. Kemudian ada financial policy and plan, production operation, management policy and plan, ya, dan R&D, ya. Ini kalau kita lihat kan perusahaan-perusahaan manufaktur ya, itu biasanya menggunakan middle and supervisory management seperti ini. Nah, kemudian ada juga yang bekerja secara multi atau SBU ya, Strategic Business Unit. Di sini corporate management itu didukung nanti ada Strategic Business Unit ya, dibagi masing-masing, dia membawai di bawahnya middle and supervisory management ya. Ini tergantung nanti kira-kira yang akan dibahas seperti apa. Ya, termasuk strategi Pak, kalau karyawan itu kenapa harus punya kebebasan berserikat ya, membuat mereka harus ada serikat yang melindungi untuk hak-haknya mereka supaya mereka tidak merasa bahwa haknya itu dicurangi ya. Itu pentingnya nanti ada hubungan-hubungan seperti itu. Itu salah satunya. Jadi conclusionnya, manajemen strategi itu intinya menjelaskan proses pengambilan keputusan ya dalam dinamika perusahaan atau organisasi dengan melakukan analisis lingkungan strategi, penerapan tahapan manajemen strategi. Jadi perusahaan tadi agar bisa survive mengikuti perkembangan zaman, ya seperti itu. Saya kira cukup untuk materi kita pada bab 1 kontrak kuliah dan bab 1. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.
Ya, silakan Mas Isa. Terima kasih Bapak. Selamat pagi untuk Bapak Ibu dosen yang terhormat dan teman-teman semua. Izin yang bertanya Bapak untuk yang slide keempat, yang poin ketiga, strategi sebagai definisi domain kompetitif eh, perusahaan. Itu apakah dalam artian seperti itu nanti kita tuh menganalisis si kompetitifnya dan berupa dalam artian lebih rinci lebih ke domain-domainnya seperti itu atau lebih kepada hal yang general-general aja Bapak. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua di slide ke-9 yang poin kedua kalau tidak salah, melakukan perencanaan hanya untuk akreditasi dan peraturan. Melakukan perencanaan strategis hanya untuk akreditasi dan peraturan. Seperti itu kan kalau setahu saya ya Bapak, setahu saya kalau seumpama dalam sebuah perusahaan atau sebuah corporate seperti itu kan untuk melakukan biasanya hanya mereka melakukan sesuatu hal yang eh, bersifat bersifat strategis-strategis itu kan hanya untuk melakukan akreditasi dan peraturan. Apakah hal itu memang dimaklumi atau memang seharusnya dihindari, Bapak? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Isa ya. Ya, ini tadi di slide 9 ya. Jadi terkait dengan hanya melakukan perencanaan strategis itu untuk memenuhi akreditasi dan persyaratan peraturan. Ya. Jadi kalau kita misalkan akreditasi ya, itu berarti arahnya ke dunia pendidikan. Itu seringkali memang kadang kita hanya memenuhi untuk persyaratan secara formalnya saja. Ya memang ini sebenarnya juga jamak terjadi ya. Cuman tergantung pada sistemnya ini mau memutus apa tidak. Ya, kadang perusahaan itu agar bisa tetap mendapatkan izin, itu kan harus tetap ada akreditasi ya. Atau ya maaf. Ya intinya itu resources-nya besar Mas Isa ya. Jadi butuh biaya yang besar. Sedangkan perusahaan itu juga mungkin sudah punya alokasi-alokasi lain yang ada di perhitungan mereka ya, sehingga mereka mungkin lebih memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan skala prioritasnya seperti itu. Terus tadi yang sebelumnya yang poin berapa Mas ini yang mau ditanyakan Slide, yang di slide yang keempat, poin yang ketiga, Bapak. oh domain kompetitif gimana Mas yang ditanyakan kompetitifnya Eh, gimana? itu itu kan terkait strategi sebagai six dimension strategi ya Bapak. Itu kan em, membahas tentang dalam artian definisi domain kompetitif itu apakah kita mempelajari kan, pesaing-pesaing kita itu lebih ke rinci atau hanya sebagai general-general saja seperti itu Bapak. Atau kita cari sesuatu hal kebutuhan dari Oh ya ya, udah paham saya. Ya, jadi intinya kalau domain kompetitif itu tadi ya, nanti di SWOT analisis itu akan lebih detail, Mas. Jadi kita akan tahu tuh kekuatan kita itu di apa. Misalkan kayak sekarang tuh apa ya yang baru ngetren tuh misalkan kayak Le Mineral ya. Le Mineral ini sekarang lumayan nih agak geser aqua cukup banyak di segmen pasarnya. Dan mereka melakukan strategi apa ini? Yang dimiliki kekuatan pesaing kita itu apa? Kelemahannya di mana? Nah, kita memasuki celah tadi atau niche-nya dimasukin di situ. Dan mereka akan membreakdown semua itu. Ya, jadi sangat detail sekali walaupun kita tidak tahu skala pasarnya ya. Tapi kalau mainnya sama di segmen yang sama tentu saja customernya sama itu bisa kita mainkan di situ. Nah, inilah fungsinya nanti kalau ada satu mata kuliah saya lupa namanya, business intelligence ya. Itu salah satu contoh cara kita bisa mengcapture ya kompetisi ya melalui kompetitor kita dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya tadi empiris tadi. Seperti itu Mas Isa. ya. Siap Bapak, terima kasih atas jawabannya semoga bermanfaat. Ya.
Baik, saya kira cukup sampai di sini ya untuk perkuliahan kita pada kesempatan kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen-dosen Pak Topo, Bu Munifah, Bu Heni ya. Terima kasih ya. Saya akhiri, semangat pagi ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, Terima kasih Pak sama-sama. Edwin. Ye, sama-sama Bu Heni. Bu Heni.